Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada, sahabat YouTube, sahabat RPKM yang setia mengikuti pengajaran Kata Ros Ministry. Puji Tuhan, saya Pendeta Andrew Bastin Putar-Putar, salam menyampaikan salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita akan bersama-sama meneruskan atau melanjutkan pembelajaran tentang Allah Tritunggal. Biarlah kita terus boleh belajar akan pribadi Tuhan yang mulia, yang kudus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengasihinya, mencintainya, dan setia mengikutnya, serta memberitakannya. Sehingga lebih banyak lagi orang yang akan mendengarkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di session sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan atau pembuktian Alkitab berhubungan dengan pengertian Allah Tritunggal, bukti dari esensi ketritunggalan Tuhan dalam Alkitab. Kemudian juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kita menyembah Tuhan yang Esa, yang telah menyatakan diri dalam tiga pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sudah dibuktikan keesaan Allah itu dalam Alkitab. Sangat banyak ayat-ayat yang membuktikan keesaan. Kemudian sudah dilanjutkan dengan bukti kepribadian atau bukti bahwa Allah itu adalah pribadi dan tiga pribadi yang berbeda. Alkitab sudah membuktikan hal itu dengan gamblang bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Nah, dalam kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama, selain sudah mengerti bahwa Allah itu adalah pribadi dan dia adalah Tuhan, maka saat ini kita melanjutkan dengan bukti-bukti Alkitab bahwa pribadi itu, Allah itu ada perbedaan. Dan di bukti-bukti Alkitab, perbedaan dalam pribadi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkannya. Tuhan Yesus, tuntun kami mengerti akan pribadi-Mu yang agung, yang mulia. Bahwa Engkau adalah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, dan Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Kami bisa mengerti, memahami dengan pimpinan Roh Kudus, dan karena kami sudah dikaruniakan iman oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak salah mengerti akan pribadi-Mu yang mulia, yang kudus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita perhatikan ada beberapa ayat dalam kitab suci membedakan pribadi Allah yang satu pribadi Allah yang lain. Itu perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contohnya Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini diterjemahkan, marilah kita dikatakan mari kita perhatikan terjemahan dari NASB, yaitu tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Karena itu Allahmu, karena itu Allahmu telah mengurapi engkau. Nah, kita perhatikan di sini tahtamu. Nah, tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Karena itu Allahmu, Allah telah mengurapi engkau. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Nah, terlihat, tetapi tentang anak ia berkata. Nah, tentang anak ia berkata, tahtamu. Berarti Allah pribadi yang pertama berkata tentang Yesus, ya kan? Tentang Yesus. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu
adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, kalau perhatikan di sini ada pribadi yang berbeda, yaitu anak adalah Yesus, atau dikatakan engkau adalah Yesus. Ya. Nah ini Allah pribadi yang pertama. Ya. Kalau ini pribadi yang sama, tentu ayat ini tidak seperti ini. Masa tetapi tentang anak atau lebih baik kita tentang Allah. Ya, tentang Allah. Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk turunnya dan seterusnya. Kerajaanmu, dengan itu. Kemudian sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau, mengurapi siapa? Mengurapi Yesus. Masa Allah mengurapi dirinya sendiri kan gitu ya? Mengurapi Yesus engkau ya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi perhatikan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini suatu kutipan dari Ibrani apa yang dikatakan tadi dalam Mazmur ya, dalam Mazmur eh, Mazmur 45 7 sampai 8. Nah, kita perhatikan, nah ini mengenai siapa? Anak pribadi yang pertama, pribadi yang kedua dengan pribadi yang pertama. Gitu kan? Oke. Lalu kita perhatikan lagi Mazmur 110 ayat 1. Perhatikan dari terjemahan The Lord says to my Lord. Ya, ya terjemahan Tuhan berkata kepada Tuhanku, Tuhan berkata kepada Tuhanku. Nah, siapa Tuhan, siapa Tuhanku? Ya. Nah, untuk lebih jelas hal ini, kita coba kita perhatikan Matius 22 ayat 44 sampai 45. Nah, ini dia. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, siapa tadi dikatakan Tuhan? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, ya kan? Tuhan. Berarti di sini ada pribadi yang pertama Bapa, Allah, dan juga Yesus. Yang Yesus adalah Tuhanku. Nah, di sebelah kananku. Nah, ya kan? Nah, pengertian sebelah kananku jangan kita mengerti seperti orang duduk bersebelah-sebelahan secara biologis fisik, jangan ya, tentu itu keliru salah ya. Oke. Nah, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah ini dia, kan nggak masuk akal. Nah, ya. Berarti dia yang Tuhan itu menunjuk kepada pribadi, yaitu pribadi yang kedua Yesus Kristus. Karena itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hosea 1 ayat 7. Hosea 1 ayat 7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Nah, kalau kita perhatikan terjemahan lain, ya, bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku akan berbelas kasihan kepada kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka dengan, jadi kalau tadi demi ya, nah demi Tuhan, kalau ini dengan oleh Tuhan Allah mereka dan tidak akan menyelamatkan mereka oleh dengan busur, pedang pertempuran, kuda-kuda ataupun penunggang kuda. Nah, kita perhatikan nih, tetapi aku ini siapa? Lalu ada kata Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, Yahweh. Nah, nah jadi ini bukan suatu kebetulan. Nah, kalau ini pribadi yang sama, tidak perlu menyentuh, tapi aku akan berbelas kasihan kepada kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka dengan oleh Tuhan Allah. Ya, kan gitu. Oleh Tuhan Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti dalam keselamatan
berbelas kasihan dan menyelamatkan yaitu kaum Yehuda, itu melibatkan pribadi yang pertama dan kedua, yaitu Bapa dan Anak. Ya kan? Nah ini. Jadi luar biasa. Ya. Kemudian kita perhatikan di Amsal 8 itu yang sering juga ditanyakannya berbicara tentang hikmat Allah. Itu seolah-olah Yesus itu hanya hikmat Allah yang diciptakan nah oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari istilahnya hikmat Allah, yaitu the wisdom of God, hikmat dari atau milik Allah, ya hikmat dari Allah atau milik Allah. Maka jelas bahwa hikmat Allah ini tidak sama dengan Allah, ya tidak sama dengan Allah. Tetapi di Amsal 8 ini mempersonifikasikan hikmat Allah itu dan menunjukkannya sebagai seorang pribadi yang bersifat kekal, seorang pribadi yang bersifat kekal. Dengan kata lain, hikmat Allah itu juga adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 apa dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Baik, Ibu kasih Tuhan. Jadi mari kita perhatikan lagi. Sama seperti istilah hikmat Allah, ada juga istilah yang lain digunakan malaikat Tuhan. Nah ini juga menunjukkan bahwa malaikat Tuhan atau disebut dengan the angel of the Lord ini tidak sama dengan Allah. Tetapi sekalipun dalam bagian-bagian tertentu istilah malaikat Tuhan disebut sebagai malaikat Tuhan, dalam ini kita perhatikan juga disebut sebagai Allah sendiri, bahwa malaikat Tuhan itu adalah Allah atau Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Sebagai contoh, ya, misalnya di Kejadian 16 ayat 7, 9, 10, 11 disebut sebagai malaikat Tuhan. Nanti baca ayat ini ya sebagai malaikat Tuhan. Tapi kalau kita teruskan memperhatikan ya di ayat 13 dalam Kejadian 16:13 malaikat Tuhan ini disebut sebagai Tuhan sendiri. Ya, silakan dibaca Tuhan sendiri. Nah, coba kita perhatikan ini, kita baca ayat yang ke-7. Berkata begini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Esyur. Ayat 8 katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu malaikat Tuhan itu kepadanya, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, ya, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, saya perhatikan di sini ada 3 kali kata malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan di ayat ke-7, ayat yang ke-9 malaikat Tuhan, ayat yang ke-10 malaikat Tuhan. Lalu siapa ini malaikat Tuhan? Apakah ini malaikat biasa? Tentu tidak. Mengapa saya katakan tidak? Ya kan? Nah, karena punya otoritas untuk memberikan keturunan. Ya, yaitu dikatakan begini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sangat banyak keturunanmu. Nah, itu. Nah, keturunanmu. Ya, siapa yang dapat bisa memberikan keturunan? Malaikat ciptaan, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan. Ya, mengaruniakan anak, ya, yang menjamin untuk memberikan keturunan. Itulah otoritas ilahi. Itu adalah berarti adalah Tuhan sendiri, ya. Nah, Tuhan sendiri. Nah, untuk membuktikan itu, mari kita perhatikan ayat 11, ya, ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Tuh, ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangannya tiap-tiap orang akan melawan dia.
dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman. Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, di sini pribadi Allah sendiri, yaitu malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Ya, karena malaikat Tuhan, lalu dikatakan sebab Tuhan, nah ya, Tuhan yang telah berfirman, nah, itu. Tuhan yang berfirman. Jadi malaikat Tuhan yang tadi yang berbicara tentang keturunan Hagar, menjanjikan keturunan, siapa? Itu tidak bukan malaikat biasa, tapi itu Allah sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi Kejadian 22 ayat 11a disebut sebagai malaikat Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 22 ayat 11b sampai 12 disebut sebagai Tuhan atau Allah sendiri. Nah, itu luar biasa ya. Nah, lalu kita perhatikan Kejadian 22 ayat 1 sampai 16. Kita perhatikan ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Setelah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, ini adalah peristiwa di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang tunggal. Ya, kita perhatikan. Dikatakan berseru malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, siapa ini malaikat Tuhan? Sekali lagi, bukan malaikat biasa, yaitu malaikat yang diciptakan. Karena ini sesuai dengan Tuhan yang berfirman kepada Abraham, ya Tuhan. Nah, jadi Abraham bukan mengatakan, ya malaikat. Ketika dia Tuhan, berarti malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Bahkan dari mana kita bisa membuktikan itu lagi? Itu tadi kata, lalu ia berfirman. Siapa itu berfirman? Malaikat Tuhan tadi, yang adalah Tuhan itu sendiri berfirman. Janganlah bunuh anak itu. Lalu dikatakan, engkau takut akan Allah. Artinya, Abraham takut akan Allah, yaitu yang menyatakan itu tadi malaikat Tuhan, ataupun Tuhan itu sendiri. Jadi bukan takut kepada malaikat. Nah, ini luar biasa ya. Nah, inilah menunjukkan perbedaan-perbedaan dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kita perhatikan lagi, nah, ayat 22, pasal Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, ada Tuhan Yahweh, Yahweh. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Nah, ada malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dan mengucap, ya, jadi kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Siapa itu malaikat Tuhan? Adalah Tuhan sendiri. Ya. Lalu ayat 16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Ya. Ya, perhatikan, sekalipun ayat 11 disebut sebagai malaikat Tuhan, tapi dalam ayat 11b disebut Tuhan oleh Abraham. Ya, Tuhan. Nah, berarti Tuhan menunjuk kepada siapa? Ini bukan yang Lord, tapi ini bukan yang God, tapi ini Lord. Nah, Lord itu kalau diterjemahkan jadi menjadi pribadi kepada pribadi disebut dengan kurios, ya, atau Kristus, ya, Kristus atau Lord menuju ke pribadi yang kedua, yaitu Yesus sendiri. Nah, dalam ayat 15, malaikat Tuhan itu berseru, tetapi dalam ayat 16 dikatakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Lalu dalam ayat 16, malaikat Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri. Biasa. Lalu kita perhatikan di Ibrani 6 ayat 13, 16, 17. Mulai dengan 13, coba kita perhatikannya.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan ia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, siapa itu ia bersumpah demi dirinya sendiri? Siapa itu? Sebab manusia bersumpah demi orang lain yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara kasih Tuhan, hanya Allah yang bersumpah demi diri sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia, daripada Tuhan. Nah, lalu kita perhatikan, seorang malaikat biasa akan bersumpah demi nama Tuhan, bukan demi dirinya sendiri. Nama sendiri, jadi tidak mungkin malaikat. Ya, itu tidak mungkin malaikat. Jadi jelas, malaikat Tuhan itu adalah Tuhan atau Allah sendiri. Puji Tuhan. Ya. Lalu kita memperhatikan penggunaan nama Tuhan atau Yahweh atau Yehova ini ada disebut 3 kali berturut-turut. Misalnya dalam Bilangan 6 ayat 24-26 ada sebutan kudus bagi Allah 3 kali berturut-turut. Kemudian dilanjutkan juga di Yesaya 6 ayat 3. Dan bisa dibandingkan dengan Wahyu 4 ayat 8. Coba kita perhatikan Bilangan 6 ayat 24-26. Ya. Khususnya 24 berkatanya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Ini satu nas yang sering kita, para pendeta, kepala sidang gunakan pada saat penutupan ibadah untuk memberkati jemaat. Ya. Ya. Nah, apa yang menjadi perhatian kita di sini? Ada kata Tuhan diulang 3 kali. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkannya. Nah, ada 3 kali disebut-sebut. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 kali diulang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan. Nah, ada 3 kali pengulangan kata Tuhan dan pengulangan kata kudus. Nah, penggunaan ini kita perhatikan, lagi dikatakan di dalam Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 dikatakan begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, kita perhatikan, ya, menyebutkan Tuhan dan kudus sebanyak 3 kali. Apakah ini suatu keanehan? Dan apa maksudnya? Apa makna dari penyebutan itu 3 kali? Pasti ada. Ya, jadi mengapa bukan 2 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari situ? Tapi 3 kali. Ya, 3 kali. Kata Tuhan, Tuhan, kudus, kudus. Ya, di kitab yang berbeda, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka saya katakan, jelas karena ada hubungannya dengan apa? Dengan ketritunggalan, Allah Tritunggal. Jadi itu bukan satu kebetulan. Tuhan, 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 kudus, kudus, kudus. Nah, ini adalah menunjukkan hubungan, ya, hubungan ketritunggalan Allah. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas kita melihat bukti dalam Alkitab perbedaan dari setiap pribadi, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terutama pribadi Bapa dan Anak. Ya, ini dalam perjanjian lama, nanti kita akan sudah melihat perbedaan itu dalam perjanjian baru. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, melanjutkan bukti-bukti keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah esa. Puji Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jika pengajaran ini menjadi berkat bagi kita, mari silakan juga di-share, dibagikan kepada yang lainnya, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mengasihi Tuhan Yesus,
dan tetap ya percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang mulia, yang suci, yang kudus, yang kekal. Puji Tuhan. Silakan di-like, diresponi, berikan tanggapan, kritik, silakan. Tapi jangan juga lupa di-subscribe. Puji Tuhan, sampai berjumpa di pengajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.